selaras atau tidaknya itu yang bisa diketahui. Jadi gimana ya kalau untuk selaras atau tidak seperti apa sih ya kan gitu. Jadi kalau burung perkutut yang selaras atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi ya dari saudara kita Om Agustinus Hernando. Nah ini Om Agustinus Hernando itu menanggapi ini yang manfaat perkutut katurangan buntel mayit. Nah ini menanggapi di komentarnya, cuma bisa tahu kita selaras atau tidak itu yang masih belum mengerti, hehehe. Padahal kalau nemu saja burungnya cuma bisa tahu. Oh, jadi ini hanya bisa belum mungkin yang dirasakan itu untuk keselarasannya ya. Ini yang menunjuk yang selaras atau tidaknya itu yang bisa diketahui. Jadi gimana ya kalau untuk selaras atau tidak seperti apa sih ya kan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi itu tanda-tanda selaras itu seperti apa. Nah, kan gitu. Jadi untuk keselarasan ini. Jadi kalau burung perkutut yang selaras atau tidak. Jadi ini soalnya dari seperti berhubungan dengan rasa atau rasa hati ya, rasa, atau kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Jadi ini berhubungan dengan hati atau selaras itu ya gimana ya, satu kalau orang ya satu hobi apa gimana ya, keselarasan tadi jodoh. Nah jadi ambil contoh untuk selaras ya, biar selaras kita bisa mandang itu selaras atau tidak. Nah kalau burung buntel mayit begini, untuk menyelaraskan atau untuk itu selaras atau tidak, itu tidak langsung secara instan langsung ini dapat nih saya ambil, nah itu langsung selaras atau enggak, itu bisa dirasakan. Nah itu tidak, jadi harus pakai proses ini Om ya. Jadi kalau contohnya gini, kalau perkutut yang kita dapat, ibaratkan yang yang bilangnya itu buntel mayit ataukah yang lain-lain lah, ini yang dibahas yang buntel mayit tadi. Jadi untuk bisa mengetahui selaras atau tidaknya itu harus dirawat dulu, paling tidak 1 bulan 2 bulan, bisa sampai 1 tahun baru menunjukkan keselarasannya. Nah di sini apa yang bisa dirasakan itu selaras atau tidak, itu biasanya itu kalau yang selaras itu burung tidak mengakibatkan apa-apa atau tidak mengakibatkan efek apa-apa di lingkungan. Nah kalau yang tidak selaras itu biasanya itu energinya itu berontak atau energinya itu jadi panas. Ada yang itu beda-beda ya kawan-kawan ya, untuk merasakannya itu beda-beda, bentuk pemberontakannya itu beda-beda. Jadi seperti ini, ada yang bilangnya itu yang sakit-sakitan, terus ada yang biasanya tidak emosi jadi emosinan, atau yang biasanya orangnya kalem atau apa kok hawanya kok pengen emosi aja, ada yang begitu. Jadi dilihat dari sebelum dan sekarang. Nah itu bagaimana perubahannya. Kalau kok semakin adem ayem, terus lihat burungnya itu kok senang,
Nah, burungnya sendiri ngelihat ke kitanya juga kok senang, anteng, tidak ini, itu berarti itu selaras. Itu nggak bisa dilihat, tapi untuk merasakannya seperti itu. Dan kalau yang tidak jodoh atau tidak selaras, ya seperti yang tadi, bisa mengakibatkan energinya panas. Nah, dalam arti panas itu ya bisa, yang tadi bilang, bisa mengakibatkan sakit-sakitan. Karena apa kok sakit-sakitan? Ya karena energinya jadi energi panas. Seperti halnya isi rumah, kalau ada energi negatif itu kan di rumah, isi rumah itu pasti juga ada yang sering sakit-sakitan, sering yang lain-lain lah, kurang enak, kurang nyaman kan begitu. Nah, itu untuk Om Agustinus Hernando. Dan ini untuk contoh lagi, seperti halnya lebih gampangannya gini. Kita bisa melihat burung perkutut itu selaras atau tidak. Dan saya mau saya gambarkan dengan di lingkungan kita sendiri. Jadi kita sendiri. Seperti halnya kita melihat orang lain. Nah, melihat orang lain dari pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, entah itu lawan jenis atau sama-sama lelaki atau siapa, sama orang liar lain lah. Setiap kita lihat dari raut muka, paling kalau ngelihat kan muka dulu, lihat muka jebret. Nah, itu merasakan dari hati pertama itu, yang dari hati kecilnya ini atau hati yang paling dalamnya itu, yang dikatakan apa? Orangnya kok seperti itu, orangnya kok nggak menyenangkan, orangnya kok kayak orang auranya atau gimana, kok kayak orang seperti apa ya, dilihat dari mukanya udah menjengkelkan. Nah, itu yang namanya energi, siapa ya namanya itu ya, yang bisa itu, yang dibilang itu selaras atau enggak, berarti itu tidak selaras sama orang itu. Dan orang itu yang sama kita dilihatnya nggak selaras, dan itu kalau ketemu orang yang selaras sama dia, itu pasti jadi CS-nya atau jadi berkawan. Nah, gak jauh beda kita ngelihat orang yang seperti yang dibilangnya, orangnya kok seperti itu, orangnya kok nggak srek atau gimana dari hati, tapi dia ada temannya, orang itu ada kawannya. Nah, itu karena kawan ada punya CS-nya. Nah, itu CS-nya itu energinya itu selaras sama dia, tapi tidak selaras sama kita. Nah, nggak jauh beda seperti itu. Nah, keselarasan itu seperti itu. Jadi, makanya dibilangnya Katurangganji ini belum tentu selaras sama yang sono. Nah, ibaratkan Katuranggan ini selaras dengan saya dan belum tentu selaras dengan orang lain. Nah, kan bisa jadi selaras dengan saya dan selaras dengan orang lain, kan begitu. Orang tadi ya juga sama yang saya sebutkan tadi, buat contoh tadi. Kita ngelihat orang, wah itu kok orangnya kok enak rasanya, kayaknya itu orangnya ini pandangannya sejuk, terus diajak ngomongnya nyambung, diajak ngomongnya itu kok enak. Nah, itu selaras. Tapi orang lain belum tentu selaras sama yang itu. Karena apa ya? Namanya kan beda-beda, untuk energinya itu beda-beda. Seperti halnya kita sendiri. Saya punya teman si A, CS, karena energinya selaras atau sama atau nyambung. Nah, energinya itu nyambung, karakternya itu nyambung. Nah, karakternya itu satu, karakternya sama, nyambung. Dan belum tentu saya sama si B, si C, si C itu tidak nyambung sama saya.
nggak nyambung sama saya, itu berarti tidak selaras. Dan si C ternyata nyambung juga sama si B. Nah, berarti itu salah sama dia, tapi nggak salah sama saya. Tapi saya sama yang si ini selaras kan begitu. Jadi intinya ya cuman seperti itu. Jadi kalau selaras itu ya kita tidak bisa melihat, tapi hanya bisa merasakan. Itu untuk apa ya namanya? Mau menjelaskannya susah. Jadi ambil contohnya seperti itu tadi. Gitu ya, untuk itu cara mendapat itu selaras atau tidaknya itu hanya bisa dirasakan, dan itu tidak instan, itu bisa berbulan-bulan dan bisa bertahun-tahun. Dan juga dengan sekali pandang itu juga bisa. Yang penting kita rawat ini, di dalam merawatnya ini nanti ada efek-efek apa, itu nanti yang bisa dirasakan. Kalau efeknya tidak bagus ya dilepas, atau ada orang yang pengen melihara ya monggo, kan begitu. Baik kan kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau mau ada yang salah yang mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.